Sonora FM. Tapi ya tidak perlu pengetahuan yang banyak, ya tidak perlu waktu nungguinnya trading, dan emosi jiwa tidak terlibat di dalam situ. Ya pasti ya cuannya bisa diukur, untungnya tuh bisa diukur. Nah, jadi kalau misalnya nanti pemirsa yang pengen coba untuk trading tidak mau mengerti tentang sistemnya atau gimana, ya bisa pakai robot. Tapi kalau mau ngerti dulu nih tentang trading, jangan tinggalin nanti ikutan di Zoom meeting. Kita akan adakan di Sabtu depan. Nanti kita kasih share linknya di Profit Hunter Palembang atau di Cybot. Nanti teman-teman atau pemirsa nanti coba ikutan follow nanti di komunitasnya. Biasanya mempelajari ini mudah nggak sih? Lama nggak? Butuh waktu lama nggak sih? Yang lama itu adalah mengasah instingnya, Bu. Itu. Apa tipsnya supaya bisa kita mengasah instingnya? Betul. Seperti apa sih? Jadi ada indikator-indikator yang kita mesti pahamin, seperti indikator tren, indikator osilator, ya. Lalu kita juga harus mengerti timing masuknya kapan, jam market yang rame gitu. Lalu juga kapan kita mesti tutup posisi dan kapan kita mesti menjauhi, karena ada berita besar misalnya gitu. Nah, kita kan mesti paham seperti itu. Banyak yang mesti kita kuasai untuk dikombin jadi satu. Kadang-kadang lupa itu. Lupa, salah satu lupa, ya udah cut loss gitu. Waktu yang bagus boleh dikatakan yang bisa membawa keuntungan banyak itu jam berapa kita bisa? Oke. Jadi tergantung kita tradingnya di pair mata uang apa. Jadi kalau misalnya kita trading di mata uang Asia, ya kita mainnya di pasar Asia. Jadi kalau untuk kayak Jepang gitu, ya dia pagi tradingnya pair mata uang Jepang. Pagi subuh? Dia kalau marketnya buka jam-jam 7 jam 8 gitu, ya. Jadi marketnya situ itu. Nah kalau kita mau trading mata uang Eropa, dia mulai buka tuh jam 2 siang. Siang dia buka. Malah jam 2 ya? Iya, jam 1 jam 2 gitu. Tergantung. Jadi dia kan ada apa? DST ya, apa tuh? Iya. Direct saving apa? Direct saving time. Daylight saving time. Jadi dia kadang maju, kadang mundur dia jam marketnya itu. Lalu kalau kita trading untuk mata uang Amerika, itu mulai jam 6 jam 7 malam. Itu. Nah, biasanya berkumpulnya trader profesional tuh malam tuh. Ramai banget itu. Ya. Siang-siang tuh sudah mulai sih sebenarnya. Aba-abanya sudah mulai nih. Ini jam-jam segini udah mulai nih. Dipantau gitu. Nah, entry masuk yang itu kadang-kadang ceroboh. Ya, terlalu terburu-buru entry, cut loss akhirnya, ujung-ujung nyalain sistem. Bisa seperti itu ya? Bisa seperti itu. Okay. Yang jadi bisa juga seperti ini, karena loss jadi membabi buta nih, buang peluru kayak senapang AK-47 tembak mana-mana pokoknya. Akhirnya margin call habis dananya. Jadi tidak boleh istilahnya tuh rugi balas dendam akhirnya. Nah, jiwa emosinya harus stabil. Berarti emang harus tahu kapan maju, kapan mundur, kapan stop. Yes. Ya, seperti itu ya. That's right. Kalau manual. Tuh. Tapi kalau robot tidak usah pikirkan itu ya. Tidak usah. Baik. Kalau sudah coba robotnya punya Mas Johan ya. Sudah. Nah, keuntungannya luar biasa. Jadi saya terus terang ya, ini saya pribadi mengakui banget nih. Ini kemampuan robot ini luar biasa. Tiap kali pagi saya buka mata, itu dia clear posisi sudah. Buka lagi yang baru. Jarang-jarang sekali dia posisinya dia nginep. Istilahnya itu jarang sekali. Kalau nginep pun paling dia pada posisi berapa gitu ya. Terus jam-jam berikutnya tuh udah tutup lagi dia. Close posisi. Itu buat kita tenang. Yang membuat tenang trader itu layar tuh udah bersih, clear posisi. Untungnya sudah pasti dapat sekian di kantong gitu ya. Nah, saya pun sudah mulai tertibkan diri juga. Tiap berapa hari saya WD.
Tiap berapa hari saya WD. Untuk apa? Untuk melatih secara emosional saya bahwa duit besar ini bukan untuk tergantung ya, kalau dia mau investasikan lagi. Kalau saya beda. Saya biasakan untuk withdrawal. Jadi itu akan jadi pemasukan pasti kita. Ya, setiap 2 hari bisa withdrawal gitu. Keuntungan kita ambil gitu. Tergantung nanti investasinya. Berarti ini sekarang masih kerja di swasta atau Enggak khusus? lagi. Oh, Full. lebih Full gede trader, ya yes. pendapatan yang ini ya. Iso pasti. Iya. Oke. Selama ini apakah ada masalah atau kendala yang dihadapi? Kalau masalah trader manual cuma satu ya Bu ya. Internet mati atau listrik mati. Itu aja. Itu aja. Oke. Tapi selama ini lancar-lancar ya. Lancar. Kalau dibandingkan ini robotnya Mas Johan, apa bedanya dengan robot yang lain ya? Oke. Pernah juga kan pakai yang lain? Kalau untuk robot yang lain, kita kan banyak lihat ya di TV dibombardir dengan iklan-iklan. Setiap pagi saya pantau tuh, ada di TV ini gantian deh. Nah, dia nawarin suatu robot yang kita tidak tahu sistemnya gimana, kita mau nanya juga nggak bisa, ya sistemnya kayak gimana. Ujung-ujung nanti kita disuruh beli dengan nominal yang luar biasa, dan keuntungan juga diiming-imingi dapat sekian tanpa kita tahu hasil buktinya apa gitu. Karena kita tidak bisa langsung in touch sama kreatornya gitu. Nah, dan memang saya tuh juga ada beberapa teman juga user untuk robot-robot di luaran situ itu banyak, dan beberapa itu rugi, hilang, modalnya hilang. Jadi kita mesti hati-hati benar untuk memilih robot ini. Kita harus tahu dulu sistemnya kayak gimana. Nah, itulah nanti saya jelasin di Zoom meeting itu nanti hari Sabtu, supaya masyarakat paham ya. Sistemnya kayak gini loh. Kenapa tidak bisa rugi? Karena ada matematika logikanya di situ. Saya kagum luar biasa dengan Mas Yohan ini. Logika matematikanya bagus banget. Karena beliau juga programmer. Programmer. Trainer juga ya, guru juga ya, matematika juga ya. Oke, banyak sekali ya, cocok lah ya kalau Mas Johan ya. Ini kalau untuk pemula Mas Johan, pemula yang ingin mencoba robotnya pencari uang ini, apa yang harus dipersiapkan Mas? Pemula ya. Kalau pemula sebenarnya gak usah bingung-bingung lagi, investasi aja langsung di broker pilihan, terus langsung daftar aja. Dalam waktu 1 hari robotnya akan aktif, besok tinggal terima cuan. Bisa dipantau, semua kinerja robot bisa dipantau. Ini sudah dijamin ya Mas Johan? Karena hitungan-hitungan kita mateng, resiko semuanya sudah terukur, jadi kita bisa kasih kepastian pasti untung. Saya pernah ini dapat satu klien jam 5 sore dia bayar sewa robot, jam 7 malam saya aktifin robotnya, jam 8 dia WA, dia bilang, dia panggil saya Koko nih, Ko, luar biasa ya, baru 1 jam saya udah untung katanya. Ya memang begitulah konsep robotnya seperti itu, karena memang robotnya nggak mau rugi. Perhitungan matematis kita seperti yang Mas Rudi tadi ceritain, perhitungan matematis kita udah mateng, jadi pasti untung lah sebenarnya. Nah, apa lagi yang harus diwaspadai oleh mereka yang ingin bermain atau dengan robot pencari uang ini? Selain tadi kan kalau yang lain tuh saham dan sebagainya, apa nih yang harus diwaspadai Mas? Yang diwaspadai hanya kalau robotnya mau transaksi tapi nggak punya dana. Kenapa bisa begitu dia? Robotnya kan kayak tadi nih mau beli cabai nih misalnya buat modal, tapi modalnya nggak ada. Nah, kira-kira kan sama kayak kita ya pasti bangkrut lah jatuhnya kan. Nah, itu aja yang harus dijaga sebenarnya. Ketika robotnya bawa belanja itu harus ada dana, dan semuanya kita bantu atur kayak gitu loh Bu. Misalnya dia nih benar-benar nggak paham gitu loh. Misalnya Mas Johan, saya punya dana misalnya 5 juta. Kira-kira biar aman, ini pasang strateginya beli cabenya berapa aja gitu loh. Kita akan kasih tahu tabelnya. Ini loh, kalau mau aman segini, kalau mau sedikit beresiko gini, kalau mau bener-bener beresiko gini. Rata-rata sih pilihnya yang nggak ada resiko, karena pengen tidurnya dia tinggal tidur aja kayak gitu loh. Nah, ada juga yang karena awalnya dia lihat, wah kayaknya seru ya, mantau ini gitu loh, kayak robotnya bisa jualan sendiri, bisa beli sendiri, seru kan. Nggak apa-apa lah sekalian mantau, saya bermain yang sedikit resiko. Jadi ketika sedikit resiko kan dia mantau, dia bisa lihat modal dia di situ kan tinggal berapa gitu loh.
Ketika modalnya udah sedikit, tinggal tambah lagi dananya gitu loh. Ketika udah balik, udah kejual nih semua nih cabenya nih, akhirnya kan modal kita udah balik plus keuntungan. Yang tadi kita masukin, kita tarik lagi aja dulu. Nah, tarik lagi aja dulu. Nah, nanti suatu waktu robotnya dagang saking ramenya nih, oh butuh dana lagi nih sedikit, tambah lagi. Ketika udah kejual semua cabenya, tarik lagi. Kayak gitu mainnya. Mas pernah rugi nggak sebelumnya? Sebelumnya pakai robot orang lain. Saya pernah habis banyak uang, Bu, pakai robot orang lain. Kenapa itu? Strategi mereka salah. Oh, gitu ya. Strategi mereka salah, mereka nggak punya strategi untuk mengamankan dana kita. Mungkin itu yang memicunya Mas Johan untuk menciptakan robot ini? Benar sekali. Oke. Jadi saya manfaatkan momen itu, momen jatuhnya itu, ketika saya habis banyak uang pada waktu itu, saya lihat sebenarnya robot ini pintar, tapi karena nggak punya strategi untuk mengamankan dana, saya akhirnya coba mempelajarin. Oh, saya lihat robot yang lain juga, oh ini strateginya bisa dipakai. Saya coba tutupin, saya coba buat, saya coba tes dari tahun 2018, ternyata dananya semuanya aman kayak gitu. Ini aplikasi robot ini sudah dipatenkan? Aplikasi robotnya? Karya saya maksudnya ya? Karya saya belum, Bu. Segera ya, segera. Karena itu juga anak bangsa ya. Iya, gitu. Jadinya jadi sudah punya pelanggan luar negeri juga ya? Iya betul, kita ada dari Qatar sama dari Jepang. Sonora FM.